Jika ada korban-korban lain yang mengalami kerugian karena perbuatan yang dilakukan oleh Mas Beki, maka bisa memohon agar perkara pidananya dan perkara perdatanya digabungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat hukum pidana, sebagaimana janji saya sebelumnya terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh MSAT atau Mas Beki tanggal 8 Juli yang lalu ya, itu jaksa penuntut umum telah membuat dakwaan. Jadi ini dakwaannya ya, tanggal 8 Juli mereka selesai membuat dakwaan. Kemudian sidang pertama itu dilakukan tanggal Senin kemarin itu tanggal 18 Juli ya 2022. Jadi saya yakin sahabat-sahabat sudah mengikuti bagaimana jaksa mendakwa Mas Beki. Nah, berhubungan dengan surat dakwaannya sudah saya peroleh, walaupun ini sidang tertutup, saya juga tidak akan mengulas secara lengkap ya apa isi dakwaan ini. Tapi paling tidak sahabat-sahabat hukum pidana bisa mengetahui bagaimana kasus yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Nah, ternyata jaksa yang ditugaskan itu cukup banyak ya. Kalau saya lihat di dalam dakwaan ini ada 8 jaksa. Ya, mulai dari jaksa yang senior sampai dengan jaksa-jaksa yang sudah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Nah, model surat dakwaan ini adalah model alternatif. Ya, kenapa disebut dengan model alternatif? Karena ada 3 dakwaan alternatif yang didakwakan. Jadi ada 3 pilihan ya dakwaan yang didakwa oleh jaksa penuntut umum. Dan dalam kasus posisi yang dijelaskan dalam surat dakwaan ini, terdakwa M Subci, saya juga susah menyebutnya, Subci Ajas atau Azal alias Mas Beki bin Muhammad Mokhtar Mukti. Itu nama lengkapnya yang ada di dalam surat dakwaan. Jadi beliau itu dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan ini. Ada 2 perbuatan pidana yang didakwakan oleh Mas Beki ini. Perbuatan pidana pertama itu terjadi pada tanggal 8 Mei 2017. Kemudian tindak pidana yang kedua dilakukan pada tanggal 18 Mei 2017. Jadi, dan lokasi atau TKP perbuatan pidana itu terjadi di pondok pesantren ya di Ploso, Jombang ya. Tepatnya beralamat di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, yang kita kenal dengan pesantren Sidikiyah Ploso. Nah, 2 perbuatan pidana yang didakwakan itu dilakukan oleh terdakwa kepada MNK ya, kepada MNK. Nah, dakwaan pertama ya yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Jadi korban yang didakwakan dalam tindak pidana ini hanya ada 1, meskipun kalau kita lihat di media, ada banyak korban ya. Lalu kenapa hanya ada 1 yang didakwakan? Nah, itu bisa ditanyakan kepada jaksa kenapa hanya ada 1. Atau tanyakan kepada Polda kenapa hanya ada 1 yang didakwakan dalam persidangan ini. Kenapa tidak korban-korban lainnya yang didakwakan? Ini mungkin ada alasan-alasan tertentu ya. Apakah alasan-alasan untuk mempermudah proses pembuktian, atau ada alasan-alasan lain, kesulitan soal alat buktinya. Jadi mungkin korbannya banyak,
Tapi yang memenuhi kualifikasi alat bukti yang lengkap itu mungkin hanya ada satu. Ya, saya tidak paham itu kenapa hanya ada satu. Padahal kalau kita lihat, kita ikutin ada banyak korban. Tapi dalam konteks hukum pidana, formil ya untuk membuktikan itu nggak mudah ya. Memang membutuhkan alat bukti yang rigid ya, minimum 2 alat bukti yang sah menurut KUHP ditambah dengan keyakinan hakim. Alat bukti ini pun akan dipersoalkan oleh terdakwa dan atau kuasa hukumnya ketika jaksa mengajukan dakwaannya dan nanti ada proses pemeriksaan alat bukti. Sahabat-sahabat hukum pidana, dakwaan yang pertama itu adalah pasal 285. Dakwaan ini tentang perkosaan. Ya, ancaman hukumannya 12 tahun. Atau dakwaan alternatif kedua, 289. Jadi 289 ini adalah perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan atau dengan paksaan, ya. Dan ancaman hukumannya adalah 9 tahun. Itu diatur dalam 289. Kemudian dakwaan alternatif ketiga adalah 294 ayat 2 huruf 2E. Jadi pasal 294 itu ada 2 ayat. Ayat ke-1 dan ayat kedua. Di ayat kedua itu ada 1E dan ada 2E. Jadi yang didakwakan oleh jaksa adalah pasal 294 ayat 2 huruf 2E. Jadi ini adalah perbuatan cabul terhadap seseorang yang di bawah kuasanya. Jadi hukumannya selama-lamanya itu adalah 7 tahun. Ya, 7 tahun. Jadi sahabat-sahabat hukum pidana, jadi kalau kita lihat dari yang terberat 12 tahun, 9 tahun, dan 7 tahun. Tetapi karena perbuatan pidananya itu lebih dari satu, berarti ada 2 perbuatan pidana. Perbuatan pidana yang terjadi pada tanggal 8 Mei 2017 dan perbuatan pidana yang terjadi pada 18 Mei 2017. Karena ada 2 perbuatan pidana, jaksa menjungtukan. Menjungtukan itu mengkaitkan dengan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi di dalam pasal 65 ini dalam teori hukum pidana itu disebut dengan konkursus. Konkursus itu adalah si terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana, di mana perbuatan pidana itu salah satunya belum dituntut atau belum diputus oleh pengadilan. Jadi dia 2 perbuatan pidana, karena itu dijungtukan dengan pasal 65. Apa keuntungannya dijungtukan dengan pasal 65? Keuntungannya, bukan keuntungannya ya, tetapi dari sisi teori tuntutan atau teori pemidanaan, maka nanti jaksa bisa menambah 1/3 dari ancaman pidana yang terberat. Misalnya nanti yang terbukti, ini jaksa misalnya menuntut dengan pasal 285. Pasal 285 kan tadi cuma 12 tahun tuh ancaman pidananya, ya kan? Nah, karena dijungtukan dengan pasal 65, ini kalau baca pasal 65 ayat 2 itu bisa ditambah maksimum 1/3. Berarti 12 tahun ditambah 1/3. 1/3 dari 12 tahun berapa? 4 tahun. Jadi 12 tahun ditambah 4 tahun berarti maksimum adalah 16 tahun. Ya. Kalau dia jungtukan dengan pasal 65. Jadi pasal 65 dijungtukan atau dihubungkan, digunakan dalam rangka untuk memperberat hukuman bagi terdakwa. Nah, sahabat-sahabat hukum pidana, setelah kita memahami, ya, tentu dalam persidangan ini ada kuasa hukum Mas Beki. Saya dengar kuasa hukum yang ditunjuk oleh Mas Beki itu, ya, sahabat-sahabat hukum pidana, itu bernama, mudah-mudahan tidak salah ya, namanya adalah Gede Pasek, ya, atau I Gede Pasek, ya. Jadi Gede Pasek Suardika nama lengkapnya. Jadi beliaulah yang bertindak menjadi kuasa hukum Mas Beki. Tentu beliau tidak sendirian, beliau pasti didampingin oleh tim kuasa hukum yang lain. Yang saya dengar waktu sidang tanggal 18 Juli itu Pak I Gede Pasek ini membawa sekitar 8 atau 9 tim yang membela atau yang bertindak sebagai pengacara untuk Mas Beki. Dalam konteks hukum pidana,
jika terdakwa diancam lebih dari 5 tahun, maka memang dia wajib didampingin oleh penasihat hukum. Wajib ya. Jadi undang-undang menyatakan itu. Jadi posisi kuasa hukum itu adalah perintah undang-undang. Jadi memang siapapun yang didakwa, apalagi ancamannya lebih dari 5 tahun, itu wajib didampingi. Jika dia tidak mampu menyediakan kuasa hukum, maka negara menyediakannya dan negara lah yang membayarnya. Kalau dia mampu, maka dia yang akan membayarnya. Kalau ancamannya hukumannya kurang dari 5 tahun, tidak ada kewajiban. Kalau dia mampu, dia akan mencari pengacara. Kalau dia tidak mampu, maka tidak ada kuasa hukum yang mendampingi yang disediakan oleh negara. Itu lebih kurang, sahabat-sahabat hukum pidana. Nah, saya juga melihat ya, ini analisa saya terhadap kasus ini. Kalau kita membaca pasal-pasal yang didakwakan, maka menurut saya itu kan pidananya semuanya penjara ya. Lalu keadilan bagi korban di mana ya? Apakah korban dengan sendirinya akan merasa adil ya kalau hukumannya seberat-beratnya tadi berapa? 16 tahun. Nah, kalau kita baca dakwaan, itu terdakwa itu mengalami trauma ya. Mengalami ketakutan. Bahkan beliau juga dikeluarkan secara paksa dari pesantren. Padahal beliau adalah korban. Ya. Dan berdasarkan visum juga, korban ini mengalami kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan, persetubuhan. Nah, artinya jika hukumannya adalah hukuman badan, lalu bagaimanakah tanggung jawab pelaku terhadap hak-hak korban yang dirampas oleh pelaku? Menimbulkan rasa takut, menimbulkan trauma, diberhentikan secara paksa dari sekolah. Kemudian juga kehilangan keperawanan yang dilakukan oleh terdakwa. Kerugian-kerugian secara mental, psikologis, material, dan malu yang berkepanjangan ini, apakah adil jika hanya terdakwa dihukum pidana berat? Nah, ini perlu kita refleksikan, karena pasal-pasal yang digunakan itu adalah pasal-pasal yang hanya menghukum pelaku. Mungkin bagi kita, ya ini adil lah 16 tahun. Tapi apakah bagi korban dengan hukuman itu pemulihannya akan serta-merta kembali sedia kala sebelum dia menjadi korban? Nah, saya melihat ya, kalau kita menganalisa beberapa hukum nasional kita, sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkenankan untuk adanya penggabungan perkara pidana dan perkara perdata. Itu pasal 98. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur itu, ya. 98, 99, 100, 101 itu mengatur tentang itu. KUHP ya. Jadi perkara perdata, pidana digabung menjadi satu. Yang di dalam pasal 98 ayat 1 itu disebutkan, jika satu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam satu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Jadi sebetulnya jika ada korban-korban lain yang mengalami kerugian karena perbuatan yang dilakukan oleh Mas Beki, maka bisa memohon agar perkara pidananya dan perkara perdatanya digabungkan. Jadi penggabungan perkara pidana dan perkara perdata jika perbuatan pidana yang dilakukan Mas Beki itu menimbulkan kerugian. Ya, di dalam ayat 2 disebutkan bahwa untuk mengajukan ganti kerugian itu selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Kan tanggal 18 kemarin masih membacakan dakwaan. Jadi, korban lain yang merasa dirugikan karena perbuatan Mas Beki ini bisa mengajukan
ya kepada hakim untuk perkaranya digabung. Jadi Mas Beki juga dituntut secara perdata untuk ganti kerugian. Nah, permintaan ini harus diajukan kepada hakim oleh korban, kuasanya, walinya, atau lembaga-lembaga lain yang mendapat kuasa dari korban. Ya, memohon kepada hakim bahwa kami adalah korban dari Mas Beki. Karena itu kami mohon agar perkara ini digabung dengan gugatan ganti kerugian atas perbuatan Mas Beki. Nah, nanti hakim akan mempertimbangkan itu. Jadi permohonan itu bisa diajukan. Jadi KUHP juga di dalam pasal 99 ayat 1 menyatakan, pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian, maka pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan, dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban. Jadi hakim akan memeriksa itu berdasarkan pasal 99 ayat 1 KUHP. Jadi pidana penjara dalam kasus ini bisa juga digabung dengan gugatan ganti kerugian sepanjang belum dibacakan tuntutan atau selambat-lambatnya belum adanya putusan. Nah, korban dari Mas Beki ini sebetulnya bisa berkonsultasi dengan pengacara atau dengan lembaga-lembaga bantuan hukum untuk meminta kepada hakim agar ganti kerugian itu disatukan dengan perkara pidananya. Nah, mekanisme lain, ya, jika ini tidak dilakukan, ada gugatan perdata biasa. Tapi bagi saya, ini kan jadi lama. Kenapa harus menunggu dulu keputusan pengadilan pidananya berkekuatan tetap? Ya, itu kan pasti setelah ada putusan, ada banding. Ada banding, ada kasasi. Lalu ada putusan. Nah, setelah itu putusan yang berkekuatan tetap tadi itu digunakan untuk diajukan gugatan ganti kerugian kepada terpidana yang sudah dijatuhkan, diputuskan berkekuatan hukum tetap. Tapi ini kan jadi lama. Ya, kenapa lama? Ya, menunggu dulu. Tapi kalau yang digabung tadi itu, menurut saya itu lebih simpel. Nah, opsi yang ketiga yang bisa dilakukan adalah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang pelindungan saksi korban. Nah, jadi di dalam pasal 7 huruf A itu disebutkan korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. B. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan atau pergantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Jadi kalau kita menggunakan rejim Undang-Undang 31 2014 itu bisa juga diajukan. Ganti kerugiannya malah lebih clear. Ya, kehilangan kekayaan atau penghasilan, kemudian penderitaan, ya, yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Mas Beki, atau biaya-biaya perawatan medis dan psikologis bisa diajukan. Jadi bagaimana mengajukannya? Tentu diajukan karena ini adalah ada lembaga yang punya otoritas untuk mengajukan itu, yaitu Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Jadi permohonan restitusi ini diajukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Tapi kalau saran saya sebaiknya jangan setelah, tapi sebelum. Jadi sebelum permohonan ganti kerugian atau restitusi ini diajukan oleh LPSK atau Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Jadi nanti saya yakin ya beberapa korban dalam kasus ini juga sudah didampingin oleh LPSK. Nah, sekarang tinggal kemauan LPSK. Apakah LPSK juga mengajukan ganti kerugian atas tindak pidana yang diduga dilakukan Mas Beki atau tidak? Karena kalau dengan rejim Undang-Undang 31 2014 memang LPSK yang punya
kewenangan untuk mengajukan ganti kerugian tersebut, dan LPSK melakukan penghitungan tentang kerugian kekayaan, kerugian penderitaan, dan juga kerugian bidang-bidang lainnya, medis dan psikologis. Nah, sahabat-sahabat hukum pidana, saya pikir sebelum putusan dilakukan, ya, sebelum proses sidang selesai, maka menurut saya ganti kerugian ini penting dipertimbangkan. Jadi korban yang merasa dirinya dijalimin oleh terdakwa dalam kurun waktu tertentu, misalnya 2017 atau sebelumnya, jelas sebelum daluarsa perkara ini, maka bisa mengajukan itu. Jadi pilihannya adalah, kalau pilihan saya ada dua opsi, yang pilihan yang satu lagi tidak saya rekomendasikan. Pertama, digabung, ya, perkara pidana dan perkara perdatanya, ajukan ke hakim, tapi tentu melalui lembaga-lembaga bantuan hukum yang memiliki keahlian dalam bidang ini dan pengalaman dalam bidang ini. Dan yang kedua adalah melalui LPSK. Tapi melalui LPSK saya pikir lebih apa ya? Lebih rasional, ya. Kenapa? Karena lembaga pelindungan saksi dan korban ini memang dibentuk berdasarkan undang-undang dan memang dikasih mandat untuk membantu korban tindak pidana untuk mengajukan permohonan ganti kerugian terhadap sebuah tindak pidana yang menimbulkan kerugian. Jadi, sahabat-sahabat hukum pidana, itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi, ada hak lain yang dimiliki oleh korban untuk mengajukan ganti kerugian atau restitusi. Kemudian yang kedua, dalam kasus ini saya juga mendapat informasi bahwa terdakwa itu tidak dihadirkan secara fisik di gedung pengadilan, tetapi secara online. Ya, memang landasan untuk tidak menghadirkan terdakwa dalam sidang ini adalah pertimbangan COVID-19, dan juga ada keputusan Dirjen PAS yang menyatakan untuk tindak pidana terdakwa tidak dihadirkan secara langsung di pengadilan. Tapi menurut pertimbangan saya, ya, kalau memang alasan COVID tidak lagi tepat, maka sebaiknya terdakwa dihadirkan aja di persidangan. Karena KUHAP juga menjamin itu, bahwa terdakwa memiliki hak untuk hadir di persidangan dan untuk menyampaikan bantahan, sangkalan, atau apapun yang terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh yang bersangkutan secara bebas dan merdeka. Tuh. Tetapi kalau di tempat lain kan belum tentu bebas dan merdeka. Yang kedua, publik juga pengen tahu terdakwa ini seperti apa gitu loh. Jadi jika ada pertimbangan lain, menurut saya hadirkan aja di persidangan. Hakim bisa mengambil keputusan apakah mau dihadirkan atau tidak. Kalau memang alasan COVID tidak lagi rasional saat ini, ya hadirkan aja sesuai dengan perintah KUHAP, sehingga publik juga tahu, ya, terdakwa punya hak juga menyampaikan pembelaan, dan hakim juga bisa melihat secara langsung ini terdakwa, ya, tatapan matanya, gerakan tubuhnya, dan lain-lain, ya. Jadi hakim kan punya indera, kalau orang bilang memiliki indera keenam. Jadi melihat seseorang aja dia bisa punya rasa, ya, karena keyakinan hakim juga kadang-kadang dipengaruhi oleh tatapan matanya terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana atau saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan. Saya pikir ini, sahabat-sahabat hukum pidana, ya, saksikan terus tayangan saya, ya, untuk mengikuti perkembangan atau pertapakan kasus tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Mas Beki, anak Kiai Jombang. Untuk sidang berikutnya kabarnya akan dilakukan minggu depan, ya. Jadi minggu depan itu tanggal berapa, ya? Tanggal 25 Juli, ya. Kalau minggu depan dari tanggal 18 Juli. Demikian, dan jangan lupa share, like, dan memberikan komentar atas video ini, dan salam hukum pidana.